Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Fitriningsih, NIM 19005050. Di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan materi tentang konsep dan strategi keluarga dalam mendidik lansia di era teknologi. Nah, video ini bertujuan untuk memenuhi mata kuliah pendidikan keluarga. Nah, untuk mengetahui bagaimana strategi keluarga dalam mendidik lansia di era teknologi informasi pada saat sekarang ini, kita harus mengetahui bagaimana konsep dari keluarga mendidik lansia di era teknologi informasi. Perkembangan zaman yang semakin pesat telah membawa perubahan yang cukup signifikan, terlebih terhadap perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi ini membawa kemajuan informasi dan komunikasi yang dapat kita sebut dengan era digital. Era digital ini tidak dapat dipisahkan dengan teknologi digital yang turut mendukung pesatnya era digital pada saat sekarang ini. Teknologi dapat dijumpai di berbagai bidang kehidupan di era modern ini. Kehadiran berbagai teknologi tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang. Namun demikian, masih dapat dijumpai adanya digital gap di tengah masyarakat yang diakibatkan oleh lompatan teknologi yang begitu pesatnya. Di antaranya yaitu dialami oleh sebagian besar orang lanjut usia maupun atau lansia. Nah, kecanggihan teknologi memungkinkan orang tua bertatap muka dengan anak dan cucunya yang berada di luar kota maupun jauh di seberang samudra sana. Nah, juga hal tersebut bisa memberi nutrisi bagi jiwa para lansia. Nah, teknologi juga bisa digunakan sebagai perangkat keamanan, bahkan pengawas kesehatan. Ini yang menjadi alasan banyak orang ataupun anak membekali orang tua mereka dengan adanya telepon genggam. Nah, misalnya saja ataupun contohnya saja yaitu seorang anak membantu orang tuanya seperti mengajari mereka mengatur tombol ataupun nomor darurat. Nah, sehingga lansia bisa segera menghubungi anaknya dengan mudah, misalnya ada kendala ataupun mau mengobati rasa rindunya, ia bisa menekan tombol darurat tersebut. Gadget juga bisa dimanfaatkan untuk mengingatkan waktu, misalnya dalam mengonsumsi obat maupun rutinitas lainnya seperti mengingatkan sholat, mengaji, dan lainnya. Nah, keluarga tentu saja harus memiliki peran penting dalam membantu lansia dalam merasakan manfaat yang begitu pesat dengan adanya teknologi yang bisa memudahkan kehidupannya sehari-hari. Jadi sebelum itu kita harus mengetahui apa saja manfaat dari adanya teknologi bagi lansia. Yang pertama yaitu sebagai media hiburan yang mudah diakses. Dalam mengenalkan teknologi baru, maka seorang anak ataupun keluarga harus bisa memilih metode yang termudah yang dapat digunakan oleh orang lansia. Nah, dengan tahapan yang praktis dan mudah dicoba, dijamin mereka akan bahagia karena merasakan masa muda yang dulu pernah membekas di jiwa mereka. Yang kedua yaitu dekatkan para lansia dengan keluarganya. Keterbatasan energi dan fisik bagi lansia membuat mereka memiliki aktivitas tidak mudah untuk dilakukan, termasuk rutinitas untuk bertemu dengan anggota keluarga. Tetapi, seperti yang kita ketahui, justru usia lanjut tersebut membutuhkan banyak hiburan dan dukungan dari orang terdekat agar mereka bisa melewati dengan perasaan yang bahagia. Oleh karena itu, dengan adanya teknologi seperti video call bisa diterapkan sebagai penghilang rasa ingin berjumpa dengan keluarga. Adanya suara dan gambar sudah mewakili keberadaan orang tercinta meskipun jarak yang memisahkan. Yang ketiga yaitu sebagai obat rasa kesepian. Jika anak mereka sudah dewasa ataupun cucu, maka mereka akan sibuk dengan dunianya sendiri, yang sehingga menyebabkan orang lanjut usia pasti merasa hampa dan sepi karena tidak adanya keluarga yang berada di sisi mereka. Untungnya dengan adanya teknologi ini bisa
menjadi hiburan ataupun pelipur lara bagi para lansia. Yang keempat yaitu memudahkan segala aktivitas sehari-hari. Nah, lansia juga bisa memanfaatkan berbagai aplikasi yang ada di handphone mereka sehingga mereka bisa melakukan kegiatan dengan lebih mudah. Mereka akan terasa terbantu dengan adanya teknologi yang ada tersebut. Yang kelima yaitu kesenangan batin berkat beradaptasi dengan zaman modern. Bila ia merasakan kebahagiaan tersendiri dengan adanya teknologi ini, para lansia yang mulai bersikap kekanakan di usia senja akan mudah merasa iri akan hal-hal yang ada tersebut. Nah, dengan adanya teknologi ini pasti mereka merasa bahagia. Nah, jadi strategi keluarga dalam mendidik lansia di era teknologi informasi yang seperti yang kita ketahui, strategi untuk mengajarkan teknologi informasi kepada kelompok lansia sebaiknya dimulai dengan menjelaskan terlebih dahulu konsepnya, baru kemudian fungsinya. Kita juga perlu mengingatkan bahwa teknologi ada efek negatifnya, misalnya mempertimbangkan atau kekhawatiran tentang menampilkan hal-hal pribadi di ruang publik dan perlunya penggunaan media sosial yang relevan bagi kebutuhan mereka. Nah, anggapan adanya manfaat yang relevan bagi dirinya, misalnya penggunaan media sosial dapat membantu mereka dalam memperbaharui ataupun mengembangkan kontak sosial dan terlibat secara aktif di dalam komunitas. Mereka juga dapat berkomunikasi sambil tetap bertatap muka meskipun mereka berada di luar kota maupun daerah lain, bahkan dengan biaya yang relatif lebih murah, sehingga menghindari diri dari perasaan terisolasi sosial ataupun kesepian. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui bagaimana cara keluarga dalam membantu lansia dalam menggunakan internet di era teknologi informasi. Yang pertama, kita harus memberikan contoh secara langsung. Memberikan contoh secara langsung mungkin lebih baik dibandingkan dengan hanya menjelaskan secara verbal. Ajak orang tua praktek secara langsung menggunakan aplikasi sambil memberikan penjelasan bagaimana cara menggunakannya. Misalnya kita dalam bantu mereka dalam membuat kata sandi maupun dalam melakukan sesuatu halnya dengan yang berhubungan dengan media sosial. Yang kedua, kita bisa jadi sumber informasi. Nah, dorong lansia untuk mengecek lagi kebenaran informasi yang mereka dapatkan. Mereka tidak boleh langsung percaya akan misalnya SMS yang masuk ke dalam handphone mereka. Mereka harus bertanya kepada keluarga mereka bagaimana ini dan itunya. Yang ketiga yaitu mereka harus mengenali penipuan, karena apabila kita menggunakan handphone maupun media sosial, penipuan tersebut tidak akan terlepas dari kemajuan teknologi ini. Seorang lansia harus tidak boleh langsung percaya dengan ucapan yang dilontarkan oleh penipu tersebut, melainkan lansia harus bertanya terlebih dahulu kepada keluarganya tentang apapun informasi yang ia dapatkan di media sosial maupun di handphonenya. Yang keempat yaitu berhenti sejenak. Nah, misalnya ketika ada kejadian besar ataupun informasi yang muncul di media sosial, mungkin akan membuat mereka bingung. Nah, kita harus memberitahukan kepada lansia untuk bertindak sebelum bereaksi. Misalnya yang bisa memicu perselisihan dan dorong mereka untuk berhenti sejenak dan meminta mereka meninggalkan diskusi yang tidak berguna bagi mereka. Nah, perbedaan generasi yang dialami lansia mengharuskan mereka bertanya kepada generasi yang lebih muda tentang bagaimana tata bahasa dan dalam media sosial ini.
Nah, dengan begitu keberadaan generasi muda yang ada di lingkungan sekitar lansia menjadi penting karena melalui merekalah proses literasi digital dimulai. Secara konseptual, eksistensi generasi muda ini dikenal dengan istilah warm expert. Seseorang yang secara personal dekat dengan lansia dan berperan menghubungkan kemampuan untuk menggunakan media sosial baru dengan situasi yang serta kebutuhan yang diperlukan sebagai pengguna baru. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui bagaimana permasalahan dan solusi yang mungkin dihadapi oleh lansia ketika ia menggunakan teknologi. Nah, permasalahan yang mungkin sering ditemui berupa pandangan, misalnya ketika ia telah menggunakan media sosial maupun handphone, mungkin ia akan mengalami kendala berupa pandangan mata yang mudah berair dan terasa panas jika terlalu lama menggunakan smartphone untuk mengakses media sosial dan lain sebagainya. Nah, solusi yang bisa kita berikan atau solusi yang bisa mengatasinya yaitu seorang lansia tersebut harus bisa mengatur waktu beristirahat dan waktu dalam memakai media sosial maupun handphone untuk mengatasi permasalahan tersebut agar nantinya matanya tersebut tidak terlalu capek dalam menatap layar ponselnya. Nah, dengan adanya media ini telah menjadi kebutuhan bagi sebagian besar lansia untuk berkomunikasi dengan lingkungannya. Secara keseluruhan, berbagai solusi dalam mengatasi hambatan-hambatan itu muncul karena perspektif kebutuhan menggunakan media sosial dalam diri lansia itu sendiri. Dengan begitu, penggunaan media sosial dipandang sebagai suatu keharusan bagi lansia, sehingga lansia bisa mengikuti perkembangan teknologi informasi yang pada akhirnya bisa membantu ia berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya. Jadi itulah penjelasan dari konsep dan strategi keluarga mendidik lansia di era teknologi informasi. Saya Olivia Triningsih, mohon maaf atas segala kesalahan ataupun ucapan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.